Pada kesempatan kali ini, saya Helena Donagrasa Waktavia akan menjelaskan sedikit mengenai amandemen Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 pada amandemennya yang kedua. Mari simak bersama-sama. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Usai memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi berdiri menjadi sebuah negara. Sebuah negara tentunya harus memiliki konstitusi. Konstitusi yang dimiliki Indonesia pada saat ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namun, tahukah kalian bahwa undang-undang tersebut sebenarnya sering mengalami perubahan atau yang disebut dengan amandemen? Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulik amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang kedua pada tahun 2000. Pada 18 Agustus 2000, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengalami amandemen kedua. Amandemen ini dilatar belakangi oleh perseteruan antara Insinyur Soekarno Supomo dengan Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin. Amandemen kedua membahas mengenai hak asasi manusia atau yang lebih dikenal dengan HAM. Perdebatan pemikiran HAM sebelum kemerdekaan terjadi dalam sidang BPUPKI pada tahun 1945. Perdebatan terjadi antara Soekarno dan Supomo di satu pihak dengan Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta di pihak lain. Perdebatan pemikiran HAM dalam sidang BPUPKI berkaitan dengan masalah hak persamaan kedudukan, hak atas pekerjaan, hak untuk memeluk agama dan kepercayaan, serta hak berserikat. Bung Karno menjelaskan bahwa kita menyetujui keadilan sosial. Keadilan sosial inilah protes kita yang maha hebat terhadap dasar individualisme. Jadi, pengaturan mengenai hak-hak individu sudah tidak diperlukan dalam Undang-Undang Dasar. Selain itu, Supomo juga berpendapat bahwa rakyat Indonesia sudah bersatu dengan negaranya, sehingga tidak perlu lagi melindungi mereka dari negaranya. Sementara Muhammad Yamin dan Muhammad Hatta di lain pihak berpendapat sebaliknya. Bung Hatta menyatakan bahwa mendirikan negara yang baru hendaknya kita memperhatikan syarat-syarat supaya negara yang kita buat jangan sampai menjadi negara kekuasaan. Sebab itu, ada baiknya dalam salah satu pasal yang mengenai warga negara disebutkan juga hak yang sudah diberikan kepada tiap-tiap warga negara supaya tiap-tiap warga negara jangan takut mengeluarkan suara. Dan hal itu mendapat dukungan dari Muhammad Yamin. Dengan demikian, memahami pokok-pokok hak asasi manusia dalam UUD 1945, esensinya adalah mencegah berkembangnya negara kekuasaan. Bung Hatta melihat dalam kenyataan pelanggaran hak asasi manusia terutama dilakukan oleh penguasa. Sedangkan pemikiran Bung Karno memandang hak asasi manusia bersifat individualisme dan dipertentangkan dengan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial sampai saat ini masih dianut terutama oleh penguasa. Setelah melalui pertimbangan panjang, akhirnya amandemen kedua ini menghasilkan perubahan sebanyak 25 pasal. Pasal-pasal mengenai hak asasi manusia
tersebar dari pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Pada pasal penutup, tetap ada pembatasan mengenai hak asasi manusia. Dengan adanya